Halo semuanya, nama aku Skarja Darmino, aku brand ambassador dari Maju Indonesia. Oke, jadi aku bakal bahas tentang bahan pokok lokal Indonesia. Kalian pasti nggak asing lagi kan sama yang namanya nasi? Setiap hari kalian pasti makan nasi. Orang Indonesia ini merasa belum makan kalau nggak makan nasi. Aduh, persepsi kayak gini harus diubah ya teman-teman. Nasi ini berasal dari padi yang digiling lalu dipisahkan antara kulit dan juga bulir-bulir berasnya. Nah, buat kalian semua yang mau move on dari nasi, kalian bisa banget coba pangan pokok lokal Indonesia nih. Apa aja sih pangan pokok lokal Indonesia? Yuk simak videonya sampai habis. Indonesia ini memiliki wilayah yang sangat luas dan juga kekayaan alam yang sangat melimpah. Contohnya, Indonesia memiliki tanah yang subur dan juga keanekaragaman di bidang hayati dan hewaninya. Selain itu, kebudayaannya juga nggak kalah loh teman-teman. Ada banyak kebudayaan dari Sabang sampai Merauke. Wah, kalian pasti bangga banget kan jadi orang Indonesia? Lalu selain itu, keanekaragaman Indonesia tidak berhenti di situ. Ada juga bahan-bahan pokok lokal Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Contohnya ini ada singkong, ada ubi jalar, ada jagung, ada juga kentang, ada gembili, ada talas, ada sagu, dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak bahan pokok lokal Indonesia, aku bakalan jelasin beberapa bahan pokok lokal Indonesia dan juga hasil olahannya kekinian. Yang pertama yaitu singkong. Pasti kalian gak asing kan sama singkong? Singkong ini memiliki kalori yang hampir sama kayak beras. Cuma singkong ini biasa diolah dengan digoreng ataupun direbus. Buat kalian yang bosen menikmatin singkong dengan direbus atau digoreng, kalian bisa banget coba getuk. Nah, getuk ini walaupun terdengar kuno, namun sekarang udah ada inovasi-inovasi baru yang lebih modern nih, dengan rasa-rasa yang beraneka ragam dan juga warna-warna yang menarik. Selain getuk, ada juga misro dan combro. Combro ini identik dengan gurih dan pedas, namun misro ini identik dengan manis. Jadi buat kalian yang mau berinovasi bisa banget ubah isiannya nih. Yang ketiga ini, selain getuk sama misro combro, kalian juga bisa buat singkong keju yang memiliki tekstur yang lembut dan juga bergizi buat kalian. Kedua, kalian bisa coba ubi jalar. Ubi jalar ini memiliki kalori yang lebih rendah daripada beras loh, jadi cocok banget buat kalian yang lagi diet. Nah, buat ubi jalar ini memiliki berbagai macam warna yang menarik. Contohnya ada putih, ada kekuningan, ada orange, bahkan ada ungu tua. Nah, ubi jalar ini bisa diolah menjadi bola-bola ubi yang sempat viral kemarin nih. Selain itu, ada juga bisa diubah menjadi talam ubi dan juga bisa menjadi bahan untuk pembuatan kolak. Selain itu juga ada biji salak. Nah, buat kalian semua yang suka banget sama boba nih, kalian harus coba banget biji salak karena rasanya nggak kalah jauh sama boba. Nah, buat yang ketiga ini yaitu kentang. Siapa lagi yang nggak tahu kentang? Kalian kebangetan banget sih. Soalnya kentang ini bisa dijumpai dimanapun. Kentang ini kalorinya rendah loh teman-teman. Jadi sama kayak ubi jalar, buat kalian yang lagi diet, kalian bisa mengonsumsi kentang nih sebagai pengganti nasi. Nah, kentang ini biasanya diolah menjadi kroket kentang dengan isian yang berbagai macam, bisa dengan protein ataupun sayuran. Nah, selain kroket kentang, kentang juga bisa dinikmati sebagai dessert nih. Contohnya itu donat kentang. Donat kentang ini memiliki tekstur yang lembut dan juga bisa diubah-ubah nih toppingnya sesuai selera kalian. Nah, selain itu ada juga bergedel yang biasa kalian konsumsi dan bisa dicemil-cemil. Yang keempat ada jagung. Jagung ini merupakan makanan dengan kalori yang cukup tinggi. Nah, jagung ini biasa diolah menjadi makanan-makanan yang sangat kaya akan karbohidratnya. Jagung ini bisa diolah menjadi nasi jagung loh teman-teman. Nah, buat kalian semua yang sering dengar nasi jagung ini biasa dihidangkan dengan sayuran yang bersantan dan juga berkuah pekat. Nah, nasi jagung ini sekarang ada bentuk bulir-bulir berasnya gitu. Jadi buat kalian semua yang mau coba, tenang aja karena pengolahannya lebih gampang dan gak rumit lagi. Yang terakhirnya ada sagu. Sagu ini merupakan makanan berasal dari pohon sagu. Nah, biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia Timur. Masyarakat Indonesia Timur biasa mengolah sagu menjadi papeda. Papeda ini biasa dihidangkan dengan makanan yang berkuah dan juga berbumbu pekat. Buat kalian semua harus coba papeda karena cara makannya sangat unik loh teman-teman. Nah, buat kalian semua yang mau makanan lain selain papeda, ada juga kue rangi. Kue rangi ini memiliki rasa yang gurih dan juga manis dari topping gula cairnya.
Selain kue rangi, ada juga kue sagon yang biasa dihidangkan saat hari raya di daerah Jawa. Jadi itu dia beberapa pangan pokok lokal Indonesia dan makanan olahannya. Jadi kita harus berinovasi untuk membangkitkan pangan pokok lokal agar bisa bersaing dengan komoditi beras. Nah, buat kalian semua, tahu nggak sih, pangan pokok lokal ini menjadi salah satu alternatif bagi para penderita diabetes, penderita obesitas, dan juga orang-orang yang mau hidup lebih sehat lagi. Nah, apalagi di saat pandemi kayak gini nih, kita harus berpikir inovatif dan meningkatkan pangan pokok lokal Indonesia. Sebagai generasi muda, kita harus mengembangkan dan percaya akan pangan pokok lokal Indonesia yang bisa terus memutar roda perekonomian bangsa Indonesia di saat pandemi kayak gini. Jadi buat kalian semua, jangan lupa cobain pangan pokok lokal di daerah kalian masing-masing ya. Jadi sekian video saya, sampai jumpa lagi.